One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baiklah, dalam pertemuan pagi ini kita belajar materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pagi ini, Ibu akan memaparkan tentang menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang menentukan informasi penting teks eksposisi. Nah, pada materi kita hari ini, kita belajar tentang menyimpulkan isi teks eksposisi. Sebelum kita belajar materi ini, ada baiknya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menentukan isi teks. Yang kedua, meringkas isi teks. Dan yang ketiga, menyimpulkan isi teks. Nah, apa yang dimaksud dengan menyimpulkan? Menyimpulkan adalah kegiatan untuk mengambil kesimpulan dari teks tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Kesimpulan adalah suatu preposisi atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan atau intisari dari sebuah bacaan. Nah, apa sajakah syarat-syarat dalam menyusun kesimpulan? Syarat-syarat dalam menyusun kesimpulan adalah mencakup 1. Merupakan kalimat umum dari kalimat fakta sebelumnya. Yang kedua, terkandung ide pokok pada teks tersebut. Dan yang ketiga, bersifat singkat, padat, dan jelas, dan mudah dipahami. Nah, anak-anak, lalu apa tujuan dari menyimpulkan atau tujuan kesimpulan? Tujuan menyimpulkan adalah untuk mempermudah kita mencari isi yang mencakup isi teks tersebut. Kemudian, tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum menyimpulkan teks. Nah, apa saja anak-anak tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum menyimpulkan teks? Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum menyimpulkan teks adalah
mencakup 1. Menentukan isi teks eksposisi. Yang kedua, meringkas teks eksposisi. Dan yang ketiga, menyimpulkan teks eksposisi. Nah, bagaimanakah cara menentukan isi teks yang dibaca? Caranya adalah dengan mengambil garis besar atau intisari teks tersebut. Teks eksposisi berupa paparan atau penjelasan suatu objek. Intisari atau garis besar bacaan tersebut merupakan isi teks eksposisi. Nah, apa yang dimaksud dengan ringkasan? Ringkasan adalah penyajian karangan dalam bentuk yang singkat dan efektif. Adapun fungsi ringkasan adalah untuk memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, kita mempelajari cara seseorang menyusun pikirannya dalam gagasan-gagasan yang diatur dari gagasan yang besar menuju gagasan penunjang. Melalui ringkasan, kita dapat menangkap pokok pikiran dan tujuan penulis. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan saat meringkas teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Yang kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf. Dan yang ketiga, rangkaikan setiap gagasan pokok tersebut dengan kalimatmu sendiri. Kemudian, apa langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks eksposisi? Sebuah teks tentu memiliki bagian yang berisi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok dan gagasan penjelas merupakan aspek penting saat menyimpulkan isi teks. Nah, adapun langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks eksposisi adalah 1. Membaca atau mendengarkan teks eksposisi dengan saksama. Yang kedua, mencatat isi pokok teks eksposisi. Dan yang ketiga, rangkaikan isi pokok teks menjadi sebuah simpulan. Nah, anak-anak, ini ada contoh teks eksposisi dengan judul "Perlu Upaya Serius Mencegah Tumpahan Minyak di Laut". Nah, sekarang anak-anak baca dengan saksama contoh teks eksposisi berikut.
Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks itu tadi, sekarang kita menentukan apa isi teks tersebut, kemudian meringkas isi teks tersebut. Pada teks tersebut di atas tadi, teks eksposisi tersebut adalah membahas tentang pencemaran laut yang berakibat buruk terhadap biota laut, usaha perikanan, dan kualitas air laut. Nah, adapun ringkasan teks tersebut adalah selama bertahun-tahun, laut menjadi objek pencemaran. Pencemaran tersebut berakibat buruk terhadap biota laut, usaha perikanan, dan kualitas air laut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, pencemaran laut merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam laut. Akibatnya, laut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pencemaran laut disebabkan oleh aktivitas manusia disertai kemajuan teknologi, yakni pengeboran minyak di lepas pantai. Nah, anak-anak, ini adalah isi teks dan ringkasan teks pada contoh teks 1 di atas tadi. Nah, ini ada contoh teks 2. Nah, ini contoh teks eksposisi, yaitu contoh teks 2 dengan judul Seberapa Besar Ancaman Bahaya Plastik di Danau dan di Sungai. Nah, ini ada soal, anak-anak. Kalian menentukan isi teks tersebut, kemudian ringkaslah teks tersebut sesuai dengan langkah-langkah meringkas. Nah, untuk lebih jelasnya, soal nomor 1 dan 2, kalian bisa melihat di buku Bahasa Indonesia, yaitu soal B dan C di halaman 72. Adapun teksnya, teks soal teks 2 tersebut, kalian dapat melihat yaitu di buku Bahasa Indonesia halaman 71 dan 72. Jadi, untuk teks 2 ini, anak-anak dapat melihat di buku Bahasa Indonesia kita, yaitu halaman 71 dan 72. Nah, selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.